Hari ini saya mendapatkan informasi dari YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Ada informasi penting yang disampaikan oleh Joseph Parera melalui tim kuasa hukum yang ada di Semarang dari DPC Pradi di Semarang. Terima kasih banyak kepada tim kuasa hukum sudah memberikan bantuan dengan ikhlas kepada Bang Joseph Parera untuk melakukan pembelaan hukum terhadap beliau. Informasi penting adalah ada surat pernyataan yang disampaikan oleh Bang Joseph Parera melalui kuasa hukum yang kemudian oleh Rumah Pancasila dan Klinik Hukum menyampaikan di akun YouTube. Kemarin saya menonton, kemudian tadi lagi saya memastikan bahwa ini benar adalah surat pernyataan dari Bang Joseph Parera yang dibacakan langsung oleh kuasa hukumnya ya. Tim kuasa hukumnya ada 3 orang. Ada 9 poin yang disampaikan oleh Bang Joseph Parera kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. 9 poin tersebut adalah ditulis tangan oleh Bang Joseph Parera sesuai dengan pernyataan tim kuasa hukum yang kemudian diminta untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Pertama poin pernyataan yang disampaikan oleh Bang Joseph Parera adalah ini sangat penting sekali kita dengarkan dan kita ingat surat pernyataan Bang Joseph ini. Yang pertama adalah saya bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Ini dari awal Bang Joseph Parera juga sudah menyampaikan ketika ditahan di KPK. Yang kedua, Bang Joseph memberikan pernyataan bahwa saya tidak kenal hakim Mahkamah Agung karena yang saya kenal hanya Desi. Nah, ini juga pernah disampaikan juga. Ketiga, bahwa pembelaan saya nanti di pengadilan bukan tentang saya, tetapi tentang masyarakat yang susah mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Luar biasa. Biasanya yang tersangka, terdakwa ya di pengadilan itu adalah pastinya adalah melakukan pembelaan diri yang kemudian dibantu oleh pembelaan atau penasihat hukum, dibantu oleh penasihat hukum biasanya ya terdakwa di pengadilan. Tapi poin ketiga ini Bang Joseph Parera menyatakan bahwa bukan melakukan pembelaan diri ya, tetapi dia tetapi tentang masyarakat yang susah mendapatkan keadilan dan penegakan hukum. Yang keempat, saat suara kecil di kota kecil tidak dapat membuka mata, telinga dan hati kita untuk Indonesia lebih baik, maka mungkin saya diutus Tuhan untuk membukanya di ranah nasional agar didengar Presiden untuk melakukan pembenahan. Luar biasa ini pernyataan yang keempatnya. Yang berikutnya kelima, KPK tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan aparatur penegak hukum serta pemerintahan secara bersama dalam sebuah komitmen gentleman's agreement yang disepakati secara tertulis. Ya. Oke. Keenam, menghukum orang dan saling mencaci di rumah Indonesia tidak akan membuat Indonesia menjadi lebih baik, karena berdasarkan pengalaman saya yang bersalah justru susah untuk tersentuh. Ya. Gitu ya, luar biasa. Ini ada benarnya nih kata Bang Joseph Parera ini ya. Berikutnya nomor 7, tunggu pembelaan saya di pengadilan tentang substansi hukum, sistem birokrasi dan budaya masyarakat yang saling mempengaruhi buruknya penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Peristiwa ini nomor 8 ya. Peristiwa ini bukan malapetaka bagi saya, tetapi berkat dari Tuhan untuk saya bisa bicara di kancah nasional. Oke, 9. Terima kasih kepada KPK untuk ruang yang diberikan kepada saya. Ruang ini akan saya gunakan
bukan untuk membela diri saya. Sekali lagi itu Bang Yosef Parera menyatakan, ini beberapa poin tadi, dari 1 sampai 9 itu, bahwa bukan melakukan pembelaan dirinya. Luar biasa. Ini berikutnya, karena saya memang bersalah. Ini nomor 9, terusan nomor 9 tadi ya. Saya baca ulang lagi nomor 9-nya. Terima kasih kepada KPK untuk ruang yang diberikan kepada saya. Ruang ini akan saya gunakan bukan untuk membela diri saya, karena saya memang bersalah, tetapi akan saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Ini pernyataan Bang Yosef juga dari awal waktu ditahan, waktu ditangkap KPK juga menyampaikan pernyataan yang sama. Ini Yosef Parera 28 September 2022. Luar biasa. Ini Bang Yosef Parera ini jujur aja saya juga mengidolakan beliau, karena saya tersentuh dan terbuka mata juga melihat beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh Bang Yosef Parera. Juga edukasi-edukasi yang memanfaatkan atau yang menjadi host di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Ayo semangat mendukung Bang Yosef Parera. Kalau memang Bang Yosef Parera salah, ya pastinya sudah bersedia menerima konsekuensi hukumnya. Ayo kita selalu dukung. Terima kasih kepada Rumah Pancasila yang selalu semangat, yang selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan hukum, dan yang selalu semangat juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, dan juga memberikan atau membagi-bagikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Semoga ini di daerah yang lain juga ada yang meniru hal demikian, karena hal itu adalah merupakan berkat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.